Pernah kebayang nggak aplikasi yang tiap hari kita pakai buat pesan makan atau bayar ini itu, tiba-tiba kita bisa jadi salah satu pemiliknya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu IPO yang lagi rame banget dibicarain, Superbank. Kita akan bedah tuntas, gimana ceritanya sebuah bank digital dari HP kamu bisa melantai di bursa saham, dan apa artinya ini buat kamu yang mungkin baru mau mulai investasi. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, ngurusin urusan bank jadi segampang pesan ojek online. Nggak perlu lagi antre, nggak usah ke cabang, semuanya klik-klik, beres dari aplikasi di tangan kita. Kira-kira itulah visi yang dibawa sama Superbank. Dan sekarang, mereka ngajak kita semua buat jadi bagian dari perjalanan mereka lewat penawaran saham perdana ini. Oke, sebelum kita ngomongin soal investasi, saham, dan cuan, kita mundur dikit dulu. Pertanyaan paling dasarnya, sebenarnya Superbank itu apa sih? Dan siapa target pasar mereka? Penting banget buat kita pahami fondasinya dulu. Nah, ini dia nih kuncinya. Superbank itu nggak ngejar nasabah yang udah mapan di bank-bank besar. Justru, target utama mereka adalah kelompok yang disebut underbanked. Mereka yang punya rekening tapi akses layanannya terbatas. Dan unbanked, yang sama sekali belum pernah nyentuh bank. Kita ngomongin jutaan orang dan UMKM di Indonesia loh. Jadi misinya jelas banget, inklusi keuangan. Dan disinilah kekuatan super mereka keluar. Superbank itu bukan aplikasi yang berjuang sendirian. Coba lihat siapa aja yang ada di belakangnya. Ada Grab, ada OVO, ada Singtel, bahkan ada KakaoBank dari Korea Selatan. Ini bukan sekedar pajangan logo ya. Ini adalah mesin pertumbuhan utama mereka. Strategi yang kedengarannya keren tentu harus dibuktiin sama angka kan? Oke, sekarang kita pindah gigi, kita lihat performa Superbank. Beneran nggak sih strategi ekosistem ini jalan? Angka nggak pernah bohong? Mari kita cek datanya. Wow, coba deh lihat grafik ini. Ini gila banget. Dari yang penggunanya di bawah 20.000 di April 2024, angkanya meledak jadi hampir 4 juta cuma dalam setahun. Pertanyaannya, dari mana semua pengguna ini datang? Jawabannya ada di sebelahnya. 64,4% dari mereka itu datang langsung dari ekosistem Grab dan OVO. Ini bukti nyata kalau mesinnya beneran jalan. Pertumbuhan pengguna yang masif tadi ternyata langsung kelihatan hasilnya di laporan keuangan. Lihat deh titik baliknya. Dari yang tadinya rugi 135 miliar di semester pertama 2024, mereka berhasil balik keadaan jadi untung 20,5 miliar di periode yang sama tahun 2025. Berubah dari minus ke plus dalam setahun, ini pencapaian yang luar biasa penting buat perusahaan teknologi. Oke, kita udah lihat model bisnisnya, udah lihat juga kinerjanya yang positif. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya. Penawaran umum perdana saham, atau yang biasa kita sebut IPO. Inilah momen di mana publik, termasuk kamu, buat pertama kalinya bisa ikutan jadi pemilik perusahaan ini. Buat yang mungkin masih awam, IPO itu gampangnya gini. Ini adalah proses sebuah perusahaan swasta untuk go public. Jadi perusahaan yang tadinya cuma dimiliki segelintir investor, sekarang membuka pintu dan menawarkan sebagian kepemilikannya dalam bentuk saham ke masyarakat luas lewat bursa efek. Nah, ini dia detail penawarannya. Kode sahamnya nanti SUPA. SUPA. Harga per lembarnya ditawarkan di rentang Rp525 sampai Rp695. Dan yang paling penting, mereka mau mengumpulkan dana segar sampai Rp3,06 triliun dari IPO ini. Angka yang gede banget. Terus pertanyaannya, buat apa ya uang sebanyak itu? Ini dia jawabannya. Dana IPO ini bakal jadi bensin buat mereka ngebut. Sebagian besar, yaitu 70%, bakal diputerin lagi jadi modal kerja, alias buat ngasih pinjaman ke nasabah dan UMKM. Sisanya, 30% buat investasi di teknologi, bikin produk baru, dan ningkatin keamanan. Jadi intinya, uang dari investor dipakai buat ngegedein bisnisnya lagi. Buat kamu yang tertarik, wajib catat tanggal-tanggal penting ini ya. Proses penawaran awal atau book building itu jalan dari tanggal 25 November sampai 1 Desember. Terus dilanjutin sama masa penawaran umum dari tanggal 10 sampai 15 Desember. Dan puncaknya, saham SUPA bakal resmi melantai dan bisa kita perjualbelikan di Bursa Efek Indonesia mulai tanggal 17 Desember. Tentu aja, yang namanya investasi itu selalu punya dua sisi kan, potensi dan risiko. Sebagai investor yang bijak, kita harus lihat gambaran besarnya secara utuh. Nggak cuma yang bagus-bagusnya aja, tapi juga apa aja sih risiko yang perlu kita waspadai. Yuk, kita bedah dua-duanya secara seimbang. Di satu sisi, potensinya ini raksasa. Bayangin aja, ada lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang haus pendanaan, nilainya sampai Rp4.300 triliun. Pasarnya gede banget. Tapi, di sisi lain, ada risiko yang harus kita sadari. Bisnis Superbank ini sangat bergantung sama partnernya, Grab dan OVO. Kalau hubungan ini ada masalah, wah dampaknya bisa besar. Belum lagi persaingan bank digital lain yang makin ketat dan risiko keamanan siber.
Jadi, ini adalah pertaruhan besar pada keberhasilan modal ekosistem ini. Oke, setelah kita ngobrolin banyak hal tadi, sekarang waktunya kita saring jadi poin-poin paling penting. Anggap aja ini semacam contekan investor buat kamu. Kalau kamu cuma boleh ingat beberapa hal dari pembahasan ini, inilah dia rangkumannya. Jadi, ini dia kesimpulannya. Pertama, ini adalah investasi di model bisnis masa depan yang nyatu banget sama kehidupan digital kita. Kedua, mereka udah ngelewatin fase bakar duit dan terbukti bisa cetak untung. Ketiga, akses pertumbuhan mereka sangat besar karena nempel sama ekosistem Grab dan OVO. Dan yang terakhir, dengan berinvestasi di sini, secara nggak langsung kita juga ikut mendukung inklusi keuangan nasional. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya kembali ke sini. Apakah model bisnis yang terintegrasi seperti ini, yang membawa layanan bank langsung ke dalam aplikasi yang kita pakai sehari-hari, benar-benar masa depan dari industri perbankan? Jawabannya mungkin akan jadi penentu perjalanan saham Supa ke depannya. Terima kasih sudah menyimak.